Setiap perjalanan selalu punya ceritanya masing-masing. Cerita yang tumbuh dari langkah-langkah panjang maupun dari jeda yang tidak kita rencanakan. Setelah menuntaskan petualangan di Bali, hari ini kami memasuki babak baru, menyusuri jalan sunyi Banyuwangi menuju Paltuding, tempat di mana malam menjadi lebih dingin dan angin membawa aroma belerang dari kejauhan. Perjalanan ini mungkin tidak sepanjang sebelumnya, tapi tetap punya rasanya sendiri. Ada hening yang menemani, ada jalanan berkelok yang membuat kami pelan, dan ada perasaan familiar yang selalu muncul setiap kali kami kembali ke pelukan pegunungan. Inilah Kawah Ijen Banyuwangi. Oke lur, ini kita ada di penginapan KTL Oyo, dan ini cukup bersih banget. Biasanya kalau Oyo itu konotasinya atau identiknya dengan hotel-hotel yang tanda kutip, tapi ini benar-benar beda, enak banget ini, dan harganya sangat terjangkau. Kemarin kalau pesan langsung ke sini sekitar 300-an ribu ya, kita dapat dua pakai Agoda, pakai aplikasi cuma 350. Ini untuk adik, ini untuk kita di sini. Nah, kira-kira kamarnya seperti apa? Kita lihat. Nah, ini cukup luas, AC-nya dingin. Nah, nih di sini ada meja, kursi juga ada di sini. Di sana ada televisi, ada lemari. Ini ada rak-rak banyak banget. Sangat rekomen ini lor. Air panas aman, panas banget. Store tunai situ, terus ini. Nah, itu Mbak Pucu lagi siap-siap nyari makan. Di sini ada semacam seperti ini tuh, sebenarnya kata apa? Buat cuci wastafel gini, tapi ya kalau buat masak janganlah, karena ini di dalam ruangan juga di AC. Dan ini ada ruang terbuka buat merokok katanya. Nah, ini terbuka. Iya. Rekomen banget kalau buat dulu-dulu yang mau ke mana? Ke Banyuwangi, Ijen, seperti ini penampakannya. Gimana mah? Enak mah sini. Untuk kenyamanan gimana? Kalau nyaman banget, soalnya ini daerah tuh walau depannya itu jalan besar ya, ramai lalu lalang, tapi dari sini nggak kedengeran sama sekali itu apa suara kendaraan di jalan situ. Paling kereta kemarin pas datang sempat dengar kereta, dan ini tuh tempatnya deket banget sama jalan, cuman agak nikung gitu sih, karena kemarin kita nyari, yang pertama tuh nyari dapet ya, kita karena udah malam nyarinya yang murmer kan ya, cuman buat istirahat tidur doang. Itu nyari dapet di perumahan gitu, untung belum kita bayar, ternyata itu nggak ada, di titik itu tuh nggak ada penginapannya, dan dapat yang kedua ini di sini. Dan ini enak banget sih di sini. Satu ruangan itu ini kemarin kalau kita nanya langsung ke sini itu harganya 300-an. Tapi kalau lewat aplikasi itu 2 kamar 350. Jadi ya sangat-sangat worth it buat saya. Tapi tanpa sarapan ya. Sarapan kita nyari sendiri tadi pagi, dan ada di sekitar situ nggak jauh ada warung makan 24 jam. Warung makan Buyanto kalau nggak salah. Sebelah sini jalan, searah sama ini apa penginapan ini. Dan di sekitar-sekitaran juga banyak warung nasi kok. Jadi untuk urusan makan aman. Halo sedulur, ketemu lagi bersama dengan kami di Ini Journey Channel. Setelah kemarin perjalanan dari Bali ke Banyuwangi, saat ini siang ini kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke Kawah Ijen atau ke bumi perkemahan Paltuding. Kita berada di jalan tak dikenal itu di Google Map, di pom bensin terakhir katanya. Tadi saya isi bensin terus nanya ke mas-masnya ini, katanya ini pom bensin terakhir. Jalan apa tadi ya? Nggak tahu ntar coba di Google Maps-nya kebaca. Jalan utamanya bukan yang lewat alternatifnya tadi. Ini jalan raya Ijen sih. Di jalan raya Ijen lur, pom bensin terakhir aja. Katanya ke sana udah nggak ada lagi. Nanti coba ada tulisan apa.
Dan kebetulan jalan ini hari-hari ini cukup famous atau favorit karena jadi itu tuh Olehsari, desa Olehsari itu lur. Jadi jalan alternatif setelah jalan Gumitir ya ditutup lur. Menuju Jember, Banyuwangi Jember itu ditutup karena ada perbaikan selama 2 bulan. Terus kemarin arah Banyuwangi, arah Baluran itu macet katanya 50 kilo atau berapa itu. Dan banyak yang lewat sini, lewat jalan atau jalur Ijen. Tapi untuk truk nggak boleh karena kemarin ada yang terguling juga. Bahaya katanya kalau untuk truk. Tapi ini saya lihat masih banyak truk-truk juga ya. Dan mohon maaf kalau ini kameranya tetap kita kasih di dalam karena nggak akan saya full kan. Ini kita masih ngirit-ngirit memori sama baterai, takutnya nanti di sana karena kita lagi maraton gunung juga. Buat dulur-dulur yang suka naik gunung bisa mampir di channel Ini Gunung. Kita udah 3 minggu keluar dari Bandung ke Lombok, Rinjani, Gunung Agung, Bali, terus kita kesini Ijen. Dan ini gunung pertama di Jawa Timur dalam trip sekali ini. Dulu kita pernah ke Ijen. Dulu pas jalan ke atasnya tuh malam-malam, jadi kita nggak sempet. Dan waktu itu kayaknya nggak kepikiran bikin konten kayak gini nih, jalan-jalan gini nih lur. Nah ini perkiraan estimasi waktunya sekitar 47 menit dengan jarak 25 km. Oh ini di Polsek Glagah ini. Ada Polsek dan Desa Glagah ini lur. Nah kira-kira bagaimana penampakan jalannya? Sejauh ini masih sepi. Kalau dulu kita lewat yang jalur sebelah itu bukan jalur utama kayaknya. Waktu itu malam-malam sih, dari Bali juga full tim sama anak-anak. Kalau sekarang minus si kakak. Kira-kira bagaimana penampakan jalurnya nih, dan nanti kira-kira setelah dari Ijen apakah kita mau balik lagi ke sini atau nanti lanjut lewat Bondowoso sama seperti dulu. Dulu juga gitu. Sampai ke situ Bondo, rest area utama itu jalannya masih kebayang lah, ada gambaran sempit, belok-belok lewat Kawah Wurung kalau nggak salah, sebelah Gunung Raung juga nanti. Wah seru ini kayaknya. Soalnya kalau waktu itu kita sama sekali nggak paham soal gunung-gunung juga, cuman main aja ke Gunung Ijen. Dan saat ini kita terus melakukan pendakian atau tanjakan. Ini suhunya mulai turun, tadi 33 derajat, sekarang 31 derajat. Atau kalau di luar ya kurang dikit, kurang 1 lah, 30 derajatan. Ini jalannya terus nanjak lur, dan cukup lebar dan masih sepi. Tadi kita isi full bensin, jaga-jaga kalau nanti nggak ada pom bensin juga atau Pertamini. Katanya tadi nggak ada sampai Bondowoso. Saya tanya ke petugas SPBU, jadi sebaiknya kita isi full. Dulu yang mau kesini juga mungkin bisa diisi full, mau melakukan road trip atau jalan-jalan ke Ijen, terus lanjut menuju ke Jember atau menuju ke Bondowoso, situ Bondo. Jadi nggak perlu kesini. Tapi sekali lagi tentatif atau kondisional, kita lihat besok apakah nanti balik lagi ke sini, terus kita lewat situ Bondo untuk menuju. Oh ini ada Pertamina. Oh masih bukan Pertasop ini. Pertasop itu. Pertasop kan pertama aja. Kita minumnya Pertalite aja. Nah kalau besok kita balik ke sini ya kita lewat situ Bondo, muter lagi ke, dan nanti rencananya dari Ijen kita akan lanjut ke Bromo lur. Wah asik ini. Jadi setelah rangkaian road trip gunung-gunung yang tinggi-tinggi, Rinjani, Agung, terus tadinya mau ke Raung, cuman Raung itu buka tanggal 1, seminggu lagi. Kalau kita nunggu seminggu lagi, wah ngapain kita di sini, bete, gabut. Jadi sebaiknya ya nanti di skip dulu aja, kapan-kapan kita kesini.
sekalian road trip untuk Jawa Timuran lur. Sekarang kita ambil yang santai aja, yang hiking ceria semacam Gunung Ijen, terus Gunung Bromo. Udah itu sih. Sebenarnya banyak juga bukit-bukit yang bagus, tapi kayaknya kita udah terlalu banyak, udah mabuk gunung dari kemarin. Jadi kita mungkin akan pulang dulu nanti ke Bandung. Nah, terus ikutin perjalanan kami. Jangan lupa like, comment, subscribe biar kami terus semangat ngonten. Hitung-hitung kita ngonten sambil saya ngegedabrul gini biar nggak ngantuk. Nyetir lintas kota, lintas provinsi, lintas pulau juga. Nah, sejauh ini masih cukup lowong lur. Belum ada kemacetan, apalagi volume kendaraan juga nggak terlalu banyak. Ini masih banyak lurusnya, belum keriting. Nah, tepat di depan ini ada apa? Pertigaan Jelun, Licin, Bondowoso, Kawijen lurus. Ini ada tempat wisata. Apa ini namanya? Jelun. Oh, Jelun itu tempat wisata atau desa? Tapi bagus itu, kayak wisata spot foto. Nah, ini kita lurus terus. Lur, ini jalannya mulus, garis markanya oke lah. Ini kalau malam ya gelap, nggak ada, maksudnya nggak banyak lampu penerangan. Tapi ini ada bola-bola apa? Ini bola-bola kuning, ini onde-onde ini. Nastar itu kayak. Oh iya, kayak nastar. Tapi fungsiable gak sih? Buat apa gitu loh? Ya mungkin buat keindahan ini kan jalur wisata. Ya, kalau kampangannya ya buang-buang duit lah. Kalau buat duduk-duduk ya aneh ya. Fungsiable lagi kalau itu ada apa? In the dark gitu, glow in the dark gitu loh. Ya. Jadi bercahaya saat malam kan, jadi nggak Petunjuk. jadi petunjuk, lebih asik kayaknya daripada sekedar. Atau ini ada Atau kalau malamnya lah. malamnya nggak nyala lah. Atau mungkin itu simbol sesuatu budaya, ya punten ini kalau saya salah kata, salah ngomong. Karena baru kesini juga minim literasi. Ini adalah apa? Lembah Banyu, Banjar Ijen. Oh iya. Asik ini jalannya. Buat riding juga. Wah, di belakang ada truk. Ya kan, coba salib ini. Wis, ibu ini. Oh, sama anak, sama adik di depannya. Makin mendungnya di atas, berkabut. Dingin ini, udah 25 derajat ini. Dan di depan ini ada pertigaan. Kalau ke kiri ke Pakel, Kluncing, Segobang, kita ke Geosat Kawah Putih, Kawah Ijen, Kawah Putih. Itu Bandara Belimbing Sari ke kiri, Rogo Jampi. Ini lur, kita ke kanan. Terus belok lagi ke kiri. Nah, jalur ini untuk lintas menuju ke Bondowoso atau ke Jember itu nggak boleh truk muatan besar atau gimana itu. Tadi banyak tulisannya. Tapi di belakang ini kita dikejar-kejar truk. Di intili. Makin kesini makin banyak mobil lalang, bagi yang searah sama berlawanan arah, yang turun sama naik. Sekitar 18 kilo, nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Kalau kita mau naik ke Ijen itu, kalau pas normal tadinya bisa nginep di bawah di kota Banyuwanginya. Kalau tadi kita nginepnya lumayan itu Oyo yang biasa konotasinya tuh, ini kok basah, hujan gitu. Tapi nggak semuanya Oyo konotasinya buruk dan gelap. Tadi bagus banget. Tapi hati-hati juga, cek dulu lokasinya. Ya,
cek dulu lokasinya karena ya kita yang pertama itu ternyata nggak ada. Untung belum dibayar. Fiktif. Pas kita datang ke lokasinya ternyata bukan rumah warga biasa. Jadi ya seru juga sih nyari-nyari gitu. Jadi petualangan itu nggak cuma nyari hidden game kayak alam yang gunung, curug, tapi petualangan nyari penginapan murah tapi enak dan nyaman. Nah itu seperti menemukan harta karun. Terus nyari-nyari makanan kuliner kan gitu, yang unik, murah, khasnya kota-kota. Ini gerimis baru hujan, akhirnya kita 3 minggu keluar dari Bandung. Di Lombok, di Bali nggak hujan, tapi kemarin katanya hujan. Kalau yang di bawah di Denpasar, kita kemarin dari Batur, Kintamani lur, nggak hujan. Tapi bagus nih kalau hujan, jadi nggak terlalu dingin. Cuman ya treknya itu jadi licin. Oke juga lah. Nanti kita lihat kira-kira nanti kita mau camping atau gimana. Ini jalannya mulai rame lur, mulai banyak kendaraan yang naik ini. Ini ada warung Sengonan. Di depan ini nanti ada belok kanan, Jalan Taman Sari. Coba saya full rekam dulu sampai belokan. Kalau lewat di sini berarti ini pertama kali. Kalau yang sebelah kanan tadi, sebelah jalur yang kanan itu pernah, tapi ya tetap aja lupa ingat karena waktu itu malam. Ini dia homestay, banyak juga homestay di sini. Pesona Java Ijen. Nah ini dia Kawah Ijen, belok ke kanan. Kalau lurus ke nggak jelas tulisannya. Sumber Watu. Oke lur, ini kita belok ke kanan ya. Ya, kita belok ke kanan, itu ke kiri di Sumber Watu. Kita yang belok ke kanan. Ikutin itu. Ini warnanya kuning-kuning hijau. Nah, ini ada PT Perkebunan Lijen. Apa? Lijen. Ini kita ada pertigaan. Apakah ini yang ketemuan itu? Ke kanan kali Bendo. Kita ke kiri. Ya ini kayaknya dulu kita bayar di sini kan malam-malam. Ya itu bener. Itu tiket soal dari sana. Ini apa ini? Ini apa ini? Bayar apa ini? Ke Ijen? Oh, berapa orang ke Ijen? 3. Oh, 3.15. Satu orangnya 5.000 ya? Iya. Bentar, Bu. Iya. Ini apa? Tiket masuk apa ini? Distribusi, Pak. Jadi kalau ada apa-apa kita ada asuransi. Oh gitu. Oke, makasih. Sampai mana? Sampai Ijen? Sampai Paltuding. Paltuding. Iya. Oke, siap. Hati-hati ya, Pak. Oke lur, sampai Paltuding. Jadi ini retribusi, ada asuransi kalau ada apa-apa. Oh bagus ya. Ya karena emang medannya kan ini ekstrim. Ini mulai nanjak. Nanjak dan menikung. Jadi ya bagus sih. Maksudnya kalau ada apa-apa, misalnya amit-amit kepleset, amit-amit kena pohon roboh kan gitu. Yang penting kita tetap hati-hati. Yuk, ini makin turun suhunya di 23-24 derajat. Nah, dulu yang ke pertemuan itu masih ingat malam-malam memang bayar di situ sih. Lebih dekat juga ya. Atau jalannya lebih apa ya? Kalau waktu itu yang sana kayaknya nggak salah muter-muter ya. Lika-liku, liak-liuk. Malam-malam sih ya. Ngebut terus cepet jadi kerasa mega-mego itu loh lur. Ini ada resto Ijen, ini guest house banyak banget. Ini sekitar 14 kilo atau sekitar 28 menit dan cukup kosong. Apa ini? Ijen Skylight Cafe. Camper van. Hah? Camper van?
AC lah biar. Wah, udah mulai dingin di 20 derajat. Mulai naik terus. Oh, ini ada camper van, camping ground. Oh iya, itu camping tendanya. Sana coklat semua. Wah, ini makin nanjak lur. Terus nanjak ini kita nggak pakai AC. Dinginnya udah oke nih di 20 derajat luar. Dan ini nanjaknya jadi mirip-mirip ke Sembalun itu, tapi lebih lebar ini. Hutan-hutannya 8 kilo atau 19 menit. Bayang waktu itu gelap malam-malam, Irian sepi. Tapi ini gerimis, oi. Hujan udah buka jendela. Hujannya kalau tetesan air. Iya. Tapi ini depannya tuh kacanya. Apakah ada yang itu? Tanjakannya turun aja, gunakan gigi 1. Yo, oke gigi 1. Pas turun gigi 1 tadi ngeden. Aman sih, tapi bagus aja ada petugasnya. Oh ini nih banyak yang kayak gitu tuh bawah kan. Oh ini nih, aduh agak selip rodanya selip-selip tuh. Penggerak roda depan sih, jadi ini barusan agak selip-selip. Kondisi ban juga mesti harus diperhatikan lur. Ini tanjakannya mantep ini. Oh bener ya, tanjakannya mantep. Makanya tadi ada petugas juga dan panjang. Kita pakai lampu nggak usah dulu. Mantep, ini kalau malam. Apakah di situ yang terguling di mana ya? Kemarin ada truk terguling. Ah, mending diginiin. Kasar gini lebih oke. Makin dingin. 18 derajat dan ini kabut. Kabutnya mantep. Ini udah mulai kabut. Mulai tebel kabutnya. Sampai mobil travel juga itu bakal mendingin ini. Dingin ini di Baltuding, makin cerah. Lautan awan. Jangan-jangan kita menembus awan. Semoga ada aja. Kalau di atas cerah ya udah, berarti kita di atas awan. Ya kan? Ini cerah banget ya. Ini kabut tapi cerah banget. Dan ini nanjak pol. Pakai lampu kota aja biar yang di depan bisa lihat, karena kabutnya tebel ini. Nah, ini mulai sama masih full kabut. Ini udah, ini sutet. Seingat saya dulu di sini ada itu, di Baltuding ada tower. Sinyal juga jangan lupa lur, sinyal sepanjang jalan itu minim. Jadi untuk GPS, Google Map itu setel di awal, jangan sampai mati atau jangan sampai keluar. Terus nyala aja, jadi dia bisa udah baca ini. Itu sinyalnya aman, petanya. Oke, ini liak-liuk terus. Dan menanjak pol. Blur lubang. Ada lubangnya ini. Wah, apa ini? Oh, ini jas hujan jatuh. Jas hujan ini siapa itu?
Nah ini mulai di atas lah, sebentar lagi sampai. Udah mulai terang, maksudnya nggak terlalu kabutnya, nggak terlalu setebal tadi. Sebentar lagi kita sampai loh. Sejauh ini jalannya cukup aman dan nyaman lah. Nggak ada yang terlalu tajam juga. Nukik parah nggak ada, cuma tadi aja pas tanjakan panjang atau turunan panjang ada petugas yang ngasih aba-aba, yang berjaga juga. Nah ini agak terang-terang gimana itu, dia langitnya cerah. Ini berarti di atas awan kita ini. Kalau kita naik dikit udah lihat daerah Banyuwangi, udah di atas awan, lautan awan pasti. Dan itu terlihat mataharinya kan. Wah asik ini, bagus ini. Semoga besok kita naik dapat lautan awan. Setelah di maraton gunung gini, setelah kita sampai sekitar 1 menit lagi, 500 meter lagi lur. Nah ini di sini panas. Mantapnya. Itu ada bobok kabin juga. Dan kita akhirnya sampai di Paltuding, bumi perkemahan. Ini dia areanya, ada rantai homestay, ada bobok kabin, itu ada yang camping di sana. Ya kita mau lihat dulu, kita banyak waktu. Gunung Rantai. Ini apa ini? Itu ada yang camping di sana, camper van. Ini cerah, itu di Banyuwangi itu. Udah jual baju. Ini panas, dingin panas, enak ini. Dan itu ada TWA KWJ-nya ada di sebelah kanan. Dulu kita parkir di sebelah kiri depan. Ada warung gitu. Nah, itu. Nah ini dia untuk area parkir dan area campingnya kalau nggak salah. Kita akan masuk ke sini. Masih banyak yang ramai banget situ. Oke, ini lur. Ini warung Bunda Elis. Dulu kita di sini. Masih ingat dulu satu warung, sekarang 2. Jadi digabung. Kita akan lihat kira-kira fasilitasnya apa atau ada apa. Karena tadi kepikiran kita mau bikin tenda, tapi mending di sini sih. Kita bisa ngecas, bisa istirahat, nggak repot bongkar pasang tenda. Di sini ada penyewaan termasuk. Mangga Om. Termasuk menyewakan masker. Ini areanya seperti ini. Nanti malam ada tungku itu kayak api unggun. Jadi buat penghangat. Dan di sini kita bisa istirahat di sini. Silakan masuk, lesehan ada di dalam. The food stall is inside. Ini areanya masih agak berubah ya. Kita masih ingat dulu kita di atas sana istirahat. Ini areanya seperti ini. Di bawah juga ada. Ini untuk makanan semua lengkap. Tempat istirahat. Ini semacam benar-benar semacam kayak base camp gunung aja, mendaki gunung. Tuh ada guling, ada cas-casan, ada sajadah juga. Terus ini ada gitar, asik. Nanti kita konser. Dulu kita di sini masih ingat. Kita lihat coba di atasnya lor. Jadi buat dulu-dulu yang mau ke sini nggak usah repot nyari penginapan juga sebenarnya. Nah bisa di sini. Ini biasanya nanti rame itu karena sekarang hari Sabtu atau malam Minggu. Dan di sini ada penyewaan jaket, bulang, selimut juga komplit. Untuk area toilet dulu ada di bawah sana. Tuh. Ini kita ke sini. Masih ingat dulu toiletnya di sini. Di sini dingin banget. Nah kan betul, di sini ada toilet. Nah, oke kita masuk lagi. Toiletnya makin bagus. Nah, di sini dingin karena di sini nggak ada kena matahari. Di dalam atau di sana di luar masih ada kena matahari. Nah, di sebelah sana juga banyak ada warung makan juga sebelahnya. Jadiin satu. Jam 1.52 kita mulai check in. Itu ngantri banyak lah. Dan ini antriannya banyak banget hari Minggu. Ini ngantrinya wah udah hampir sejam loh.
45 atau berapa menit nih tadi kita ngantri. Lur, ini jam 2.39. Ngantrinya hampir sejam. Jadi kita mulai start udah telat ini. Gak tahu ini bisa ngejar Blue enggak. Ini kita tunggu ini di 1873 dan kita mulai. Pagi itu jalur pendakian Kawah Ijen terasa jauh lebih hidup dari biasanya. Belum juga langkah pertama diambil, suara-suara kecil sudah saling bersahutan. Bahasa yang berbeda, tawa yang berbeda, tapi tujuan yang sama. Dari pintu masuk Paltuding, jalur langsung menyambut dengan tanjakan landai. Di awal-awal trek masih ramah, lebarnya cukup untuk 2-3 orang berjalan berdampingan. Tapi karena hari itu pendaki dan wisatawan datang begitu banyak, kami sering harus menyesuaikan langkah, menunggu rombongan yang berhenti atau memberi jalan pada mereka yang mulai kelelahan. Di sebelah kiri, hutan pegunungan terlihat samar dalam gelap, sementara di sebelah kanan hanya ada suara angin yang turun dari punggungan bukit. Tanjakan makin terasa di kilometer kedua. Inilah bagian yang sering membuat nafas mulai memburu. Kemiringannya lebih curam dan pagi itu kami harus naik bergantian, membiarkan arus pendaki mengalir seperti sungai panjang yang tak putus. Sesekali terdengar suara troli, ojek belerang modern, melaju pelan di jalur sambil mengantarkan wisatawan yang tidak kuat melanjutkan perjalanan. Meski kadang harus minggir, tapi pemandangan itu seperti bagian kecil dari cerita Ijen yang tidak pernah berubah. Kilometer 3 adalah bagian favorit saya. Di sini jalur mulai lebih terbuka, angin lebih kencang dan aromanya mulai berubah. Belerang tipis-tipis, pertanda kawah sudah tidak jauh lagi. Lampu senter para pendaki berbaris memanjang, membentuk garis cahaya yang indah di lereng gunung. Sesampainya di bibir kawah, situasinya langsung berubah. Lampu-lampu senter berkumpul di satu titik, dan dari kejauhan tampak jelas satu hal yang tidak bisa kami abaikan. Jalur menuju Api Biru benar-benar padat. Saya mencoba melihat celah, mencari kemungkinan untuk turun walaupun pelan, tapi kenyataannya nyaris mustahil. Dan satu hal yang tidak kalah penting, Api Biru hanya bertahan beberapa menit lagi. Kalaupun memaksakan, kami tidak akan sempat melihat apapun. Akhirnya saya berhenti sejenak, mengambil nafas, melihat istri dan anak, dan memutuskan sesuatu yang jauh lebih masuk akal. Lanjut ke Sunrise Point. Langkah kami pun berbelok, meninggalkan kerumunan yang masih menunggu. Meski tidak melihat Api Biru pagi itu, tapi ada rasa lega, karena keputusan yang sederhana seringkali membawa pengalaman yang lebih indah. Setelah pendakian selama 2 jaman, akhirnya kami sampai di Sunrise Point. Angin pagi langsung menyambut dingin tapi menenangkan. Di depan langit perlahan berubah warna, dari biru pekat menjadi jingga lembut, lalu perlahan menyala, seolah Ijen sedang membuka matanya pelan-pelan. Dari titik ini kawah terlihat begitu cantik, tenang, biru kehijauan, seperti lukisan besar yang digantungkan Tuhan di antara dinding-dinding batu belerang. Dan di momen itulah saya merasa semua lelah yang tadi terbawa sepanjang jalur akhirnya punya jawabannya. Setelah puas memandangi kawah Ijen yang megah ini, kami pun kembali turun ke Paltuding. Perjalanan belum selesai, masih panjang. Dari Paltuding, saya akan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo lewat Bondowoso. Kira-kira bagaimana keseruannya? Kita lanjut di episode berikutnya.